Selamat siang teman-teman sekalian, selamat datang di podcast Burson Conan Wolf. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sejumlah perkembangan setelah acara G20 dan juga B20 yang baru saja berakhir pada minggu lalu. Dan seperti apa dampaknya terhadap sejumlah sektor di Indonesia, khususnya di tahun 2023 yang akan datang. Hal ini perlu diketahui oleh para pengusaha dan juga investor yang sudah berjalan dan berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor-sektor yang memang dibahas dan juga menjadi perhatian pada pertemuan B20 dan juga G20. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Agi Panjaitan, Senior Advisor dari Burson Conan Wolf. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Kabar baik, terima kasih. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk membahas sejumlah topik khususnya menjadi perhatian dari G20, B20 dan kepala negara G20 tersebut yang juga hadir di Bali minggu yang lalu. Yang menjadi topik utama pembahasannya adalah di sektor penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, transisi energi. Sektor di atas memang menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia, terutama sejak masa COVID di tahun 2020, di mana banyak sekali perubahan dalam kehidupan warga dan khususnya juga transformasi digital dan transisi energi, di mana banyak negara dan juga termasuk Indonesia semakin serius untuk melakukan perbaikan, perkembangan yang positif sehingga memberikan dampak yang semakin besar atas perekonomian dan investasi di Indonesia. Kita melihat bahwa pemerintah dan sektor swasta juga semakin serius untuk mengembangkan sektor digital dan energi, terutama sektor energi di mana pemerintah tetap berusaha untuk mengembangkan sektor energi terbarukan bersama dengan BUMN, pemerintah daerah, dan juga sektor swasta dari dalam dan luar negeri. Kebutuhan energi di Indonesia tetap berkembang mengikuti juga dengan kegiatan masyarakat yang semakin ramai dan perkembangan sejumlah sektor ekonomi yang semakin baik seperti di sektor pangan, pariwisata, travel, dan juga logistik. Oke, kita bisa membahas hasil dari pertemuan G20 ini ya Pak Agi, di mana pemerintah Amerika Serikat dan juga pemerintah Jepang tentunya yang akan menyalurkan dana sebesar sekitar 20 miliar US dollar untuk program Just Energy Transition Partnership, dan juga sudah meminta agar pemerintah Indonesia untuk menutup dan juga menghentikan PLTU di sejumlah lokasi di Indonesia. Nah, hal ini sendiri akan membantu mengurangi emisi dan juga mengembangkan jaringan energi dan terbarukan dan membantu pekerja yang terkena dampak penutupan PLTU tersebut. Nah, kalau untuk Pak Haji sendiri, bagaimana melihat perkembangan ini dan juga dampaknya? Bukan hanya di sektor energi di Indonesia, namun juga sektor-sektor yang termasuk di dalamnya. Baik, memang kita melihat banyak perhatian dan asistensi dari pemerintah Amerika Serikat dan juga Jepang di atas sektor energi di Indonesia sejak pertemuan G20 ini, dan tentunya akan nantinya menjadi sejumlah program yang akan direalisasikan di Indonesia dalam waktu dekat. Kita melihat dalam 6 bulan ke depan akan terjadi sejumlah perubahan, reformasi di sektor energi di Indonesia untuk menjadi lebih ramah lingkungan dan juga mulai berfokus lebih banyak lagi ke sektor energi terbarukan. Hal ini akan menjadi perkembangan yang menarik karena ini akan menyangkut dalam kebijakan dan investasi yang lebih pro dan mendukung agar investasi di sektor energi terbarukan ini menjadi lebih ramai dan ramah kepada para investor energi terbarukan. Ada sejumlah variabel dan parameter yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, seperti kemungkinan krisis di tahun 2023, tahun politik di tahun 2023-2024, dan sejumlah sentimen nasionalisme yang biasa muncul menjelang tahun politik di tahun 2023 dan 2024 yang akan datang. Perlu diketahui bahwa kita melihat pada tren tahun politik 2019 yang lalu, bahwa pemerintah kita itu melakukan sejumlah program nasionalisasi atas sejumlah sektor natural resources seperti sektor migas dan juga sektor pertambangan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada rakyat Indonesia melalui langkah-langkah di atas. Kita tahu bahwa sektor sumber daya alam seperti migas dan pertambangan sangat besar di Indonesia dan akan tetap menjadi besar di tahun-tahun yang akan datang. Dalam hal ini, kita melihat bahwa memasuki tahun 2023, para pengusaha atau investor yang berkecimpung di sektor sumber daya alam akan melihat kemungkinan perubahan kebijakan yang lebih pro kepada pemerintah dan kemungkinan akan semakin menciptakan ruang yang lebih sempit bagi sektor swasta, yaitu para pengusaha dan investor. Artinya, saya melihat bahwa ruang perubahan kebijakan yang mungkin akan menjadikan sektor swasta tersebut lebih harus beradaptasi dengan kebijakan yang lebih pro pemerintah dan publik dalam waktu yang dekat ini. Kalau ditanya sektor apa lagi yang mungkin terdampak di masa yang akan datang, contohnya adalah perpajakan,
lingkungan, dan juga sektor air bersih. Kenapa sektor-sektor ini mungkin terdampak? Karena memang pemerintah dalam hal ini sedang dalam kondisi untuk mencari pendapatan negara melalui pajak, jadi itu sudah sangat jelas untuk kita semua. Artinya, cukai dan bea masuk mungkin akan dinaikkan untuk sejumlah sektor sehingga pendapatan negara juga bisa naik. Kemudian untuk sektor lingkungan hidup, karena memang sektor energi bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, secara langsung contohnya migas, tambang, perkebunan, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga melihat bahwa sektor air bersih juga akan menjadi perhatian dari pemerintah karena memang ke depan pemerintah anggota G20 dan sejumlah pemerintah di dunia akan berfokus hanya kepada sektor energi, pangan, dan air bersih. Sektor ini akan menjadi fokus utama usaha dan investasi para pengusaha dan investor di waktu yang akan datang. Baik, luar biasa sekali Pak Agi atas analisanya untuk G20 dan dampaknya terhadap sejumlah sektor di Indonesia. Nah, jadi apa nih Pak kira-kira yang harus dilakukan oleh para pengusaha dan juga investor di sejumlah sektor yang tadi Pak Agi sudah sebutkan sebelumnya setelah event G20 dan juga kita sudah memasuki tahun 2023 tentunya, sehingga bagaimana para pengusaha ini bisa mulai lagi melakukan langkah-langkah strategis nantinya untuk mengantisipasi hal-hal yang sudah dibahas di atas. Baik, jadi memang dalam hal ini sektor-sektor di atas akan jadi lebih di bawah perhatian pemerintah memasuki tahun 2023 dan tentunya tahun 2024 yang akan datang. Public policy akan lebih berpihak kepada pemerintah dan juga sektor publik secara lebih kuat lagi. Dan ini akan menjadikan sektor swasta untuk lebih mengerti bahwa mungkin ini nantinya akan berdampak kepada pangsa pasar, profit, dan juga minat mereka di sektor-sektor sumber daya alam, lingkungan hidup, air bersih, dan usaha lainnya. Yang juga mungkin akan berdampak atas kebijakan pajak, cukai, dan bea masuk yang nantinya untuk mencukupi APBN di tahun 2023. Yang bisa saya sampaikan adalah ada kemungkinan bahwa sektor-sektor di atas akan menjadi lebih di bawah perhatian pemerintah Indonesia lebih besar lagi. Saran saya kepada para pengusaha dan investor di sektor di atas untuk lebih memberikan perhatian lagi atas sektor-sektor di atas melalui pemberitaan di media secara khusus dan pendekatan kepada pemerintah dan juga tentunya kementerian lembaga yang langsung bersinggungan dengan sektor-sektor di atas. Tentunya kami sebagai perusahaan konsultan jasa kebijakan publik juga bisa membantu para perusahaan dan investor tersebut dalam melakukan monitoring dan isu-isu di atas. Baik, nah lebih lanjut lagi nih Pak Agi, apakah pemerintah Indonesia akan tetap memberikan ruang untuk sektor swasta untuk tetap berkembang dan juga memberikan ruang untuk dialog bersama? Tentu saja, dalam hal ini karena memang sektor swasta yang menggerakkan sektor-sektor di atas dan mereka tetap memberikan fokus dan minat yang besar atas investasi dan juga kelanjutan usaha di sektor sumber daya alam di atas. Dan perlu diperhatikan bahwa pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Jepang tentunya akan membawa nantinya lebih banyak lagi investor dan pengusaha di sektor energi terbarukan ke Indonesia dengan catatan bahwa akan ada juga perbaikan di bidang kebijakan dan kerjasama dengan sektor swasta. Artinya, pemerintah perlu juga memberikan keleluasaan kepada sektor swasta, baik dari domestik dan asing di sumber daya alam di atas. Berarti di tahun 2023 yang akan datang, tahun itu akan menjadi tahun yang sangat menarik ya Pak untuk pengusaha. Nah, mengingat lagi nih Pak, banyak sekali perhatian dari pemerintah Amerika Serikat ya dan juga Jepang, terutama di sektor energi di Indonesia, dan pemerintah Indonesia juga diharapkan bisa lebih fleksibel tentunya untuk mendukung sektor swasta di atas. Nah, tentunya juga mereka seharusnya bisa menjadi lebih cermat juga ya Pak dalam melihat perkembangan-perkembangan yang sudah disebutkan Pak Agi tadi. Ya, tentu, dan saya sangat menyetujui hal tersebut, mengingat bahwa setelah pertemuan G20 kemarin, pemerintah Indonesia juga tetap memperhatikan momentum di atas sehingga minat dan keberlanjutan sektor di atas bisa tetap dijaga dan juga menjadi positif. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa memang dunia itu mungkin akan memasuki resesi di awal tahun 2023. Dan diharapkan pemerintah Indonesia juga harus tetap bisa mengakomodir minat sektor swasta di atas sehingga sektor sumber daya alam masih tetap bisa berkembang, menggerakkan ekonomi, dan tentunya bisa membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa fokus pemerintah bukan hanya di nilai tukar dan inflasi, namun juga tetap bisa membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan memang saya mengusulkan bahwa dialog yang positif
dan berkesinambungan tetap bisa dijaga antara pemerintah Indonesia dan sektor swasta di sumber daya alam tersebut sehingga minat mereka tetap terjaga. Baik, terima kasih banyak Pak Agi atas penjelasan yang sangat lengkap, terstruktur, dan juga tentunya berguna ya Pak untuk pemerintah Indonesia, sektor swasta dan yang ada di sumber daya alam di Indonesia, baik dari dalam dan juga luar negeri. Mudah-mudahan juga podcast ini berguna bagi para pemirsa yang menonton. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agi Panjaitan selaku Senior Advisor dari Burson Cohn & Wolf, dan sampai jumpa lagi kepada pemirsa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya host acara ini mengundurkan diri. Sukses selalu.